kotak infak ditutup. Ngarep-ngarepnya orang nyangka dia ngasih uang banyak, pada 1000-an, oh rahasia, udah 1000 rahasia ya nggak apa-apa deh. Tahu-tahu bunyi teng kebegdan. Sudahlah, seadanya semampunya ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Selanjutnya rezeki karena sedekah. Al-Baqarah 245 ya, benarkah Ustaz? Ya, tolong dibacakan Ustaz, maaf. Saya yakin rezeki itu ada waktunya ya. Biasanya ada di sini nih. Kenapa sekarang nggak ada? Karena belum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti kesini nih ya biasanya. Kita lihat aja. Saya tidak berharap dari makhluk. Saudara tahu sendiri kan? Enggak, tenang aja. Semuanya ada waktunya. Jangan minta-minta ke makhluk. Jangan minta tolong. Lihat aja. Percaya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Enak hidup kayak gini. Karena kalau kita minta-minta ke makhluk, membuat izah kita turun. Tidak usah minta ya, cukup. Semoga panitia sadar, begitulah. Tadi ceramah di wisuda santri kita yang penghafal Quran, ada tuh di meja tuh anggur, jeruk, jelas itu di depan saya. Sampai selesai ceramah teh gak ketemu lagi tuh. Sugan kemakan enggak, segitu dekatnya rezeki panitia hadirin. Hanya ke saya tuh hanya penampakan aja sebentar. Sekarang ceramah di daerah biasa segala dikirim, yo opak, ranginang, waduh pisang raja, wah segala macam. Masuk ke mobil, apakah itu rezeki saya semuanya? Iya, ya. Rezeki ridho dimakan santri hadirin. Tetep dibawa jauh-jauh ke sini santri yang nuang ya. Dan nggak mungkin saya telan satu black gitu ranginang. Begitulah rezeki, pindah-pindah aja. Biasa saja ya. Nikmati rezekinya, tidak dimakan tapi jadi rezeki sedekah. Kalau ikhlas. Udah ada? Maaf, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, sedekah, dan amal-amal yang berkaitan dengan harta yang diperintahkan Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan, menyempitkan dan melapangkan rezeki hambanya. Jadi kalau kita lagi sempit, itu teh lagi disempitkan Allah. Dan cuma Allah yang bisa melapangkan. Aduh, gara-gara COVID. Enggak, yang COVID di lapang juga banyak. Jangan nyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Allah menyempitkan dan melapangkan
dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sedekah lah. Allah melihat kita sedekah, Allah mengetahui, pasti melihat dengan nyata sedekah kita. Sebetulnya sedekah tuh yang beruntung siapa? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Kalau ikhlas kita yang beruntung, kita yang ditolak bala, kita yang dilipat gandakan rezeki, kita yang diampuni dosa, kita yang diangkat derajat. Maka kita tidak usah menunggu-nunggu nama kita disebut, orang berterima kasih ke kita, orang mengetahui kita dermawan. Gak ada urusan sama sekali. Orang mau berterima kasih atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, sedekah kita diterima oleh Allah. Cukup, cuman itu saja. Nah, pikir-pikir uangnya juga milik siapa? Allah. Kita bertemunya dengan ladang amal, Allah juga yang ngatur. Udah dititipi rezekinya, dititipi oleh Allah ilmu menafkahkan rezeki, diberi jalan. Ada, kita bisa menafkahkan rezeki karena ada yang dikasih uang, enggak dikasih ilmunya, dikumpul-kumpul Ada yang korupsi, hasil korupsinya disimpan di tembok. Jadi dia make tidak, megang tidak, lihat tidak, hanya lihat tembok. Luar biasa ini. Kita juga bisa lihat tembok hadirin. Ada teman yang banyak uangnya, saya tanya, Mas, katanya rezekinya ratusan miliar. Biasa aja, ditaruh di mana itu? Di bank dong. Udah pernah lihat uang sebuah? Ya enggak lah. Megang? Enggak. Make? Ya sedikit aja. Jadi apa itu uang? Bagaimana? Ada catatannya gitu. Catatan gampang. Mau saya bikinin catatan kan? Kasih saja oleh Allah kolesterol, dah daging lewat, asam urat, duren lewat ya, sariawan, bubur lemu aja deh kayak bubur bayi, ongkok kaya raya ngemut bubur bayi. Ada seorang sahabat yang suka mijat, cerita beliau suka mijat orang-orang kaya. Aduh, katanya ada yang kaya, pemilik perusahaan banyak, tapi makannya ditimbang, masih rewog pembantunya hadirin. Dah lah, pendek kata, jangan ragu bersedekah. Tadi Asar cerita tentang seorang pengusaha muslim orang Pakistan di Amerika yang membuka restoran dan membolehkan orang yang homeless, orang yang tidak punya rumah makan, dia sendiri yang menyiapkan. Orang-orang kagum, enggak rugi ini? Tidak mungkin rugi. Ini milik Tuhan saya semuanya. Allah melihat apa yang saya lakukan. Tidak mungkin. Allah lihat saya ngasih makan hamba-hambanya, dan ini pun perusahaan karunia Allah, kemudian Allah jadi pelit kepada kita. Tidak mungkin kan? Jualan, azan tiba, toko ditutup. Wah, nanti gimana? Jadi ini nggak masuk di akal. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara kita sholat kemudian Allah nutupin rezeki? Nggak mungkin sama sekali. Tapi gimana kalau ada yang mau beli padahal waktunya sholat? Atau gampang, ajak sholat. Tapi dia malah pulang nggak jadi beli. Berarti bukan rezeki kita di tangan dia. Beres ya. Mikir semua. Ya, jangan ragu-ragu.
ilmu ini sampai Allah tahu tidak? Nah, sebentar lagi ada yang bawa sorban keliling. Itu tes ilmu tuh dibawa pulang atau diamalkan. Aduh, mau ngejebak tuh suudon ya nggak? Yang untung saudara, yang kasihan itu yang kelewatan oleh udah dia mau sedekah, terus orangnya nggak dekat dia dan dia bahagia. Allah tahu tuh, dia emang nggak ada rencana. Ada yang tegang, aduh mudah jangan lewat saya, jangan lewat saya. Terus dia pura-pura nyari dompet, dilamain. Allah tahu strategi itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ada yang ke kotak infak ditutup. Ngarep-ngarepnya orang nyangka dia ngasih uang banyak, pada 1000-an, oh rahasia. Pada 1000 rahasia ya nggak apa-apa deh. Tahu-tahu bunyi teng kebeg. Sudahlah, seadanya semampunya ya.